Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan, Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, offering A mata kuliah Filsafat Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat dari sila-sila Pancasila, mulai dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga Persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu hakikat dari sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Saya berangkat dari sebuah ungkapan saking paraning dumadi yang memiliki arti bahwasanya Tuhan merupakan causa prima. Tuhan merupakan sentral kehidupan. Artinya, Tuhan merupakan sumber atau asal, sekaligus merupakan tujuan kembali dari semua makhluk yang ada di dunia ini. Semua kehidupan ini berasal dari Tuhan dan akan kembali pula kepada Tuhan. Termasuk kita, manusia yang diciptakan oleh Tuhan, dan nantinya memiliki tujuan yang akan kembali kepada Tuhan pula. Nah, dari kalimat ketuhanan yang Maha Esa ini, kita juga bisa memahami bahwasanya Tuhan memiliki sifat Maha Esa, yaitu memiliki sifat tunggal atau satu. Artinya, Tuhan tidak dapat diseragamkan atau diserupakan oleh apapun yang ada di dunia ini, karena keberadaannya adalah mutlak tunggal, yaitu satu. Masyarakat Indonesia sendiri merupakan masyarakat yang berketuhanan. Hal ini dapat kita lihat sejak zaman prasejarah. Masyarakat Indonesia ini sudah mengenal adanya keberadaan Tuhan, sudah mengenal adanya sistem kepercayaan. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai macam peninggalan bersejarah pada masa ini, seperti menhir, kemudian punden berundak, yang mana hal tersebut merupakan peninggalan pada zaman prasejarah yang diketemukan bersamaan dengan fosil-fosil manusia purba. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwasannya banyak sekali kerajaan-kerajaan yang hidup, tumbuh, berkembang di Indonesia, mulai dari kerajaan Islam, kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan lain-lain. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya memang sejak dahulu masyarakat Indonesia ini sudah mengenal adanya sistem kepercayaan atau keberadaan Tuhan. Selain itu, kita juga bisa memahami bahwasanya masyarakat Indonesia ini terdiri atas berbagai macam sistem kepercayaan dan agama. Sampai sekarang pun kita bisa mengenal ada 6 macam agama yang ada di Indonesia, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, lantas bagaimanakah cara kita sebagai bangsa Indonesia mengaktualisasikan nilai-nilai yang terdapat pada sila pertama Pancasila ini? Caranya adalah yang pertama, tentunya kita harus beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita harus beriman dan bertakwa, menjalankan segala perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Selain itu, kita juga harus menghormati dan saling menghargai perbedaan agama terhadap satu sama lain. Karena Indonesia ini seperti yang kita tahu memiliki banyak sekali keberagaman, termasuk keberagaman agama. Oleh karenanya, sebagai bangsa Indonesia, kita harus menghargai satu sama lain. Kita harus mampu hidup berdampingan, saling tolong-menolong, dan saling melindungi terhadap satu sama lain. Kita juga tidak bisa memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Kita harus menghormati dan menghargai agama mereka. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai hakikat dari sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita akan memulainya dengan kajian manusia sebagai subjek kehidupan terlebih dahulu. Manusia merupakan pelaku utama dari kehidupan yang ada di muka bumi. Manusia merupakan khilafah atau pemimpin di muka bumi. Oleh karenanya, manusia harus bijaksana dalam mengelola dan memanfaatkan alam semesta yang telah dititipkan oleh Tuhan. Kelak manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah ia lakukan dan bagaimana cara ia mengelola serta memanfaatkan alam semesta. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tentunya kita harus menempatkan manusia sebagai manusia. Kita harus menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Kita semua memiliki hak asasi yang sama. Kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain.
Sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, tentunya kita juga harus berlaku adil dan beradab. Adil di sini dapat dimaknai dengan menempatkan segala sesuatu dengan tempatnya, pada tempatnya. Adil di sini tidak menghendaki adanya diskriminasi atau perbedaan satu sama lain, baik perbedaan suku, ras, gender, ataupun perbedaan-perbedaan lain. Sedangkan beradab di sini dapat kita maknai bahwasannya manusia harus memiliki akhlak yang baik dan budi pekerti yang luhur. Manusia harus mampu menempatkan dirinya sesuai dengan kebiasaan, norma, dan sopan santun yang berlaku umum. Manusia tidak boleh semena-mena terhadap manusia lain, karena pada dasarnya kita semua adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak asasi manusia yang sama. Masyarakat Indonesia sendiri kita kenal sebagai masyarakat yang berkemanusiaan. Masyarakat Indonesia dikenal dengan sikapnya yang ramah, perilakunya yang santun, dan tidak pernah memandang rendah bangsa lain. Masyarakat Indonesia selalu menempatkan manusia sebagai manusia, baik ketika ia masih hidup maupun ketika ia sudah meninggal. Masyarakat Indonesia selalu menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, tidak pernah membeda-bedakan satu sama lain. Tentunya prinsip tersebut harus senantiasa kita junjung tinggi, karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya masyarakat Indonesia memang terdiri atas berbagai keberagaman, baik suku, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kita semua memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai bangsa Indonesia. Lantas bagaimanakah cara kita sebagai bangsa Indonesia mengaktualisasikan nilai-nilai yang terdapat pada sila kedua Pancasila? Caranya adalah dapat kita mulai dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu, misalnya dengan menghormati dan menghargai satu sama lain, melakukan kegiatan kemanusiaan seperti membantu korban bencana alam. Seperti yang kita tahu, saat ini saudara kita sedang membutuhkan bantuan kita akibat erupsi Gunung Semeru. Kita bisa menuangkan empati kita bisa membantu mereka, setidaknya kita bisa membantunya dengan doa apabila kita belum bisa membantunya dengan materi. Selain itu, cara mengaktualisasikannya dapat kita wujudkan dengan saling mencintai dan mengembangkan sikap tenggang rasa dan teba selera. Sebagai sesama manusia, tentu kita memiliki hati nurani. Kita bisa merasakan bagaimana ketika saudara kita sedang mengalami kesulitan. Kita bisa mengembangkan sikap saling tolong-menolong dalam hal ini. Selanjutnya adalah hakikat dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Saya akan memulainya dengan mengkaji persatuan terlebih dahulu. Untuk bertahan hidup dan melangsungkan kehidupannya, tentunya manusia harus bersatu. Mereka harus saling membantu, bekerja sama, dan saling melengkapi, mengisi kekurangan masing-masing. Persatuan sendiri dalam hal ini dapat dimaknai dalam dua hal, yaitu yang pertama, persatuan antara manusia satu dengan manusia yang lain, dan persatuan antara manusia dengan tanah tumpah darah atau tanah tempat ia dilahirkan, dan tanah air atau tempat ia melangsungkan kehidupannya. Perpaduan antara persatuan-persatuan tersebutlah yang kemudian melahirkan rasa kebangsaan, rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Indonesia sendiri dipakai pada mulanya untuk menyebut penduduk yang berada di kawasan Kepulauan Hindia. Oleh bangsa Indonesia, nama Indonesia ini dipergunakan semenjak zaman pergerakan seperti pada Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, yang kemudian berujung pada peristiwa Sumpah Pemuda. Oleh bangsa Indonesia ini, nama Indonesia ini kemudian dipakai untuk bangsa dan negara bekas jajahan Hindia Belanda yang berada di kawasan Asia Tenggara, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nama Indonesia ini dipergunakan oleh bangsa Indonesia dan bersifat dinamis yang artinya selalu berubah-ubah mengikuti kondisi perkembangan zaman. Masyarakat Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai keberagaman mulai dari suku, agama, bahasa, ras, dan lain sebagainya. Akan tetapi, perbedaan yang ada tersebut tidak menghalangi bangsa Indonesia untuk bersatu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan.
Akan tetapi, walaupun Indonesia terdiri atas keberagaman dan keberagaman tersebut dapat dipersatukan, akan tetapi tidak menghilangkan ciri khas dari setiap perbedaan yang ada. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna bahwasanya walaupun Indonesia terdiri atas berbagai keberagaman, berbagai perbedaan, akan tetapi Indonesia tetap satu. Lantas bagaimanakah cara kita bangsa Indonesia mengaktualisasikan nilai-nilai yang terdapat pada sila ketiga Pancasila? Cara mengaktualisasikannya dapat kita lakukan dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kita harus menempatkan kepentingan umum atau kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. Cara lainnya yaitu dengan mengembangkan sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita juga harus saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada satu sama lain, mengembangkan sikap nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Kita harus bangga bahwasanya kita adalah bangsa Indonesia. Di masa pandemi seperti sekarang ini, bangsa Indonesia tentunya harus mempererat persatuan dan kesatuan. Untuk menghadapi pandemi COVID-19, tentunya memerlukan kerjasama dari berbagai elemen, termasuk kita sebagai masyarakat. Kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Pandemi COVID-19 ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, bukan juga merupakan tanggung jawab dari tenaga kesehatan saja. Akan tetapi, untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, dibutuhkan persatuan dari seluruh elemen masyarakat, dari seluruh bangsa Indonesia. Kita harus memiliki kesadaran bahwasanya pandemi COVID-19 ini menimbulkan berbagai macam problematika, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, maupun sosial budaya. Oleh karenanya, kita harus bersatu untuk menghadapi pandemi COVID-19. Hal yang dapat kita lakukan yaitu meminimalisir tersebarnya berita hoaks, kemudian mensosialisasikan berita-berita yang benar terkait pandemi COVID-19 ini, serta mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kita harus saling menjaga satu sama lain agar pandemi cepat mereda. Yang selanjutnya adalah hakikat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat dari sila keempat Pancasila ini dapat dipahami sebagai berikut. Kepemimpinan didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah pemerintahan. Keputusan harus diambil dengan mengedepankan akal sehat dan kearifan yang mempertimbangkan kepentingan bersama. Keputusan harus diambil melalui proses musyawarah yang melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok atau golongan. Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat, yang berarti rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang suka bermusyawarah. Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia telah menempatkan dan menjunjung tinggi kepentingan rakyat sebagai kepentingan bersama. Setiap keputusan atau kebijakan yang diambil harus berorientasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam menghadapi setiap problematika atau permasalahan, masyarakat Indonesia harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat untuk mengatasinya. Setiap keputusan dalam musyawarah harus diambil dengan mengedepankan akal sehat dan kearifan yang mempertimbangkan kepentingan bersama. Musyawarah harus dilaksanakan secara hikmat dan bijaksana dengan melibatkan berbagai perwakilan-perwakilan dari berbagai golongan atau kelompok. Lantas, bagaimanakah cara kita mengaktualisasikan nilai-nilai yang terdapat pada sila keempat Pancasila ini? Cara yang dapat kita lakukan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang terdapat pada sila keempat Pancasila ini dapat kita lakukan antara lain yaitu dengan mengakui persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, kemudian selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan suatu problematika atau permasalahan, kemudian menghormati dan menjunjung tinggi hasil keputusan yang telah disepakati dari musyawarah dan melaksanakannya secara bertanggung jawab. Kita juga dapat mengaktualisasikannya
dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghargai pendapat yang dikemukakan oleh orang lain, kemudian selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian kita juga dapat mengaktualisasikannya dengan turut berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak pilih kita dalam pemilihan umum dengan berlandaskan pada asas langsung, umum, jujur, bebas, rahasia, dan adil. Yang terakhir adalah hakikat dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berangkat dari konsep keadilan sosial dapat dipahami sebagai keadilan yang tidak hanya melihat dari segi hukum saja, tetapi juga keadilan yang melihat dari segi ekonomi yang bertumpu pada nilai-nilai dan etika sosial dalam hidup bermasyarakat. Keadilan sosial dapat dipahami sebagai keadilan yang dapat membawa manfaat di mana manfaat tersebut dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Keadilan sosial adalah keadilan yang lebih melindungi golongan yang lemah. Keadilan sosial dapat dipahami sebagai keadilan yang menyejahterakan semua pihak, tidak hanya berorientasi pada kebenaran dan kemenangan semata, tetapi keadilan yang membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia sendiri mendambakan atau mengharapkan kehidupan yang adil dan makmur. Bagi masyarakat Indonesia, keadilan harus dapat membawa kemakmuran atau kesejahteraan bersama. Keadilan di sini harus lebih diutamakan atau didahulukan daripada kemakmuran, karena dengan keadilan maka dapat tercipta kemakmuran. Walaupun tidak pasti tercipta kemakmuran secara segi materi, akan tetapi dapat membawa kemakmuran di mana ketentraman akan tercipta dan menciptakan kesejahteraan batin. Keadilan di sini harus lebih diutamakan daripada kemakmuran. Apabila kemakmuran diutamakan atau didahulukan daripada keadilan itu sendiri, maka dinilai dapat menciptakan suatu kesenjangan atau ketidakadilan. Oleh karenanya, antara keadilan dan kemakmuran harus dicapai secara seimbang. Akan tetapi, harus tetap mengutamakan atau mendahulukan keadilan di atas kemakmuran. Lantas, bagaimanakah cara kita sebagai bangsa Indonesia mengaktualisasikan nilai-nilai yang terdapat pada sila kelima Pancasila ini? Yang dapat kita lakukan untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai yang terdapat pada sila kelima Pancasila ini antara lain yaitu yang pertama, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan berlaku adil terhadap sesama. Kemudian yang kedua dapat kita lakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menggambarkan kekeluargaan dan kegotong royongan, seperti membantu satu sama lain, bekerja keras dan bekerja sama, tolong-menolong, ikut berpartisipasi dalam kegiatan bersih desa misalnya. Kemudian dapat juga kita lakukan dengan tidak berperilaku konsumtif. Kemudian dapat juga kita lakukan dengan menghargai hasil karya orang lain dalam mencapai tujuan kesejahteraan bersama. Selain itu, untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang terdapat pada sila kelima Pancasila ini dapat juga kita lakukan dengan mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan menciptakan lapangan pekerjaan, serta dalam hal pemerataan pendidikan. Kita juga mengaktualisasikannya dengan turut menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, maka kita harus melaksanakan hak dan kewajiban tersebut secara seimbang. Kita tidak boleh mengutamakan hak sebelum kewajiban kita terpenuhi. Untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang terdapat dalam sila kelima Pancasila ini, kita juga bisa melakukannya dengan tidak menggunakan hak milik kita untuk melakukan segala sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Kita harus selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kita harus berlaku adil terhadap satu sama lain. Pada dasarnya, nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila, mulai dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima ini harus mampu kita implementasikan dan aktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus bisa mengimplementasikannya baik dalam pola pikir, pola sikap, maupun pola tindak dalam kehidupan sehari-hari.
Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf, dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.